Hai, ketemu lagi di materi bahasa Indonesia. Masih di materi wawancara. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang membuat kesimpulan setelah melakukan wawancara. Seperti apa materinya? Yuk kita simak. Tapi sebelum itu, kalian harus menyimak baik-baik video pembelajaran ini. Setelah melakukan wawancara, tentu kita harus menuliskan hasil wawancara. Nah, hasil wawancara yang kita tuliskan berupa laporan wawancara. Nah, di dalam laporan wawancara itu ada bagian-bagian apa sih yang harus kita perhatikan? Yang pertama, topik wawancara. Sudahkah sesuai dengan tema? Kemudian menuliskan narasumber, yaitu biografi tentang siapakah sosok narasumber yang kita wawancara. Kemudian pewawancara. Nah, di sini kita dapat menuliskan identitas dari pewawancara. Kemudian yang keempat, kita harus menuliskan waktu dan tempat wawancara dilaksanakan. Kelima, baru kita menuliskan hasil wawancara yang sudah kita tuliskan dari awal wawancara hingga akhir wawancara. Dan terakhir adalah kita harus membuat kesimpulan dari wawancara. Kesimpulan menjadi hal yang terpenting untuk menyimpulkan apa sih keseluruhan inti dari wawancara yang sudah dilakukan. Yuk kita mulai ke materi kesimpulan wawancara. Lalu apa sih kesimpulan dari hasil wawancara? Nah, yang pertama adalah kesimpulan harus ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Namanya juga kesimpulan, pasti merupakan poin yang paling penting dari keseluruhan wawancara. Jadi harus singkat dan juga jelas. Nah, kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang sudah dilakukan. Nah, caranya adalah seperti dalam menentukan gagasan pokok. Kita harus melihat inti dari semua wawancara yang sudah kita lakukan. Seperti apa? Yuk kita akan coba mendalami kembali kesimpulan dari wawancara. Seperti apa sih langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara? Nah, yuk kita coba mendalami caranya satu persatu. Yang pertama adalah menulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Itu sudah pasti. Yang kedua, membaca dan memahami kembali jawaban narasumber. Mungkin ada yang kurang lengkap, masih bisa meminta tolong untuk narasumber kembali memberikan penjelasan. Kemudian yang ketiga, melakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik dari wawancara. Pastinya dalam mengajukan pertanyaan ada beberapa topik yang diajukan. Nah, kemudian topik-topik ini disatukan seperti kalau kita melakukan wawancara tentang hobi. Nah, ada dua topik yang mungkin kita dapat mengelompokkan, misalnya hobi yang sekedar untuk kesenangan atau mengisi waktu luang. Ada hobi yang kemudian ditingkatkan menjadi prestasi. Nah, itu kan dua kelompok yang berbeda untuk bersenang-senang dan untuk berprestasi. Kemudian yang keempat, menentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Nah, sama seperti kita melakukan gagasan pokok dalam paragraf. Nah, sama ide pokok dalam wawancara itu juga harus dibaca secara keseluruhan dan mencari apa sih inti yang dicari dari keseluruhan topik wawancara.
Kemudian yang kelima, tentukan kalimat utama yang menjadi inti. Nah, ini bisa menjadi satu paragraf yang berisi semua gagasan pokok dan kalimat-kalimat utama yang menjadi inti dari semua pembahasan wawancara. Yang keenam, tentukan kalimat penjelas yang mendukung berdasarkan jawaban narasumber. Sama seperti gagasan pokok, kita juga memerlukan gagasan penjelas yang mengandung inti dari semua pembahasan yang dilakukan dalam wawancara. Yang ketujuh, yang paling penting adalah gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan juga tidak dipahami oleh orang yang membaca kesimpulan wawancara. Kemudian yang kedelapan, gunakan bahasa baku sesuai kaidah yang mudah dipahami. Nah, bahasa baku ini adalah bahasa resmi, seperti bahasa Indonesia yang santun, detail. Detail itu berarti lengkap dan juga mudah dipahami. Mungkin terlihat sulit, tapi kita dapat mencobanya untuk menuliskan hasil kesimpulan wawancara menjadi lebih baik. Setelah menuliskan hasil wawancara dan juga kesimpulan, maka kita pun harus meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Mungkin dari tata bahasa kita atau mungkin kesimpulan atau hasil wawancara yang mungkin harus ditambahkan. Lalu, apa sih yang harus dilakukan sebelum memberi tanggapan? Nah, bagi orang yang diminta bantuan untuk mengecek, kemudian memberikan tanggapan atau saran terhadap wawancara yang dilakukan seseorang, maka kita harus melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama adalah membaca hasil wawancara secara utuh. Jadi kita harus membaca dari awal hingga akhir. Tidak boleh hanya awal dan akhir saja, tetapi semua hasil wawancara harus dibaca. Kemudian memperhatikan hal-hal penting yang ada di dalam wawancara. Contohnya adalah apakah pertanyaannya sudah baik atau belum? Atau sudahkah jawaban yang ditulis itu lengkap dan terperinci? Dan sudahkah jawaban yang diberikan oleh narasumber ataupun yang sudah dicatat oleh pewawancara itu sesuai tidak dengan topik? Nah, itu harus dipelajari kembali oleh orang yang diminta untuk memberikan tanggapan atau saran. Oke deh, sampai sini dulu materi bahasa Indonesia untuk menuliskan kesimpulan dari wawancara. Sampai jumpa di materi bahasa Indonesia berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.